Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini aku masih bisa share kembali kepada kalian semua. Nah, ini yang pertama, aku mau buka paket dulu ya teman-teman. Jadi tuh aku beli binder gitu kemarin. Dan ini langsung aja aku unboxing. Ternyata bindernya itu cantik banget aslinya ya teman-teman. Ini recommended banget buat kalian yang pengen belajar untuk menabung ataupun mengatur keuangan. Nah, ini itu udah sepaket dengan plastik ziplocknya ya teman-teman. Di sini itu isinya aku belinya 10. Dan kemudian aku juga kemarin pesan untuk binder yang mini ini. Ini tuh tempat emas gitu ya teman-teman, logam mulia. Ini tuh imut banget dan cantik juga warnanya, aku itu suka. Buat kalian yang mau samaan nanti linknya aku simpen di deskripsi box ya. Dan di sini juga aku dapat pulpen dan juga dikasih tambahan untuk stikernya ini. Terima kasih ya, Mam. Di dalam bindernya tadi itu ada juga pulpen dan penggaris ya teman-teman. Serta itu aku dapat bonus untuk stikernya. Terima kasih banyak ya Mam, semoga rezekinya makin dilancarkan, amin. Nah, sesuai dengan thumbnail tadi, di sini aku mau share lagi tentang tips sukses mengelola keuangan. Sebelum masuk dalam tipsnya, di sini aku membuat dulu no spend challenge untuk bulan ini ya teman-teman. Nah, no spend challenge ini sangat bermanfaat banget buat kita, khususnya kita yang masih selalu suka jajan ya teman-teman. Jadi dengan cara membuat no spend challenge ini kita lebih mengontrol lagi untuk tidak terlalu banyak untuk jajan. Dan biar nggak lama aku sulap aja ya teman-teman, langsung udah jadi. Di situ aku membuat kotaknya itu sesuai dengan tanggal ada 31 ya teman-teman di bulan ini. Untuk no spend challenge ini gambarnya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing ya. Sekarang lanjut aja, kita langsung masuk ke tips sukses untuk mengatur keuangan ya teman-teman. Untuk mengelola keuangan yang baik ini, di sini aku mempunyai beberapa tips ya teman-teman. Dan ini yang pertama itu kita harus mempersiapkan anggaran keuangan terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan untuk sukses mengelola keuangan itu yaitu kita harus menyiapkan anggaran. Karena dari sini kita bisa tahu anggaran ini yang kita butuhkan sebagai acuan dalam perhitungan finansial kita nanti. Kita nanti jadi tahu ya teman-teman, uang kita gunakan untuk apa aja, mulai dari pemasukan, pengeluaran, kemudian untuk berinvestasi. Dan yang diharapkan itu kita bisa sukses terhadap apa yang kita lakukan ini ya teman-teman. Nah, ketika sudah memulai dalam budgeting ini, kita jangan takut untuk gagal ya teman-teman. Karena emang dalam budgeting ini nggak langsung sukses, tapi kita memerlukan beberapa proses dan itu akan kita ulang-ulang ya teman-teman. Ketika kita gagal, kita coba lagi sampai kita terbiasa ya teman-teman dan akhirnya bisa. Kemudian setelah kita mengetahui poin yang pertama tadi, kita masuk ke dalam poin yang kedua itu. Kita di sini wajib belajar untuk menabung ya teman-teman. Mungkin ada yang bosan ya teman-teman dan mam semua mendengar kata menabung. Namun menabung itu hingga saat ini merupakan salah satu cara mengelola keuangan yang baik. Dan terbukti ampuh loh teman-teman. Apalagi jika kita itu mempersiapkan kehidupan di masa depan itu kan kita membutuhkan menyimpan investasi dari sekarang. Jadi menabung itu merupakan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dari sedini mungkin. Dalam menabung itu juga kita pasti akan membutuhkan kedisiplinan yang tinggi ya teman-teman.
Jadi yang ingin belajar menabung itu semangat, karena kita sama-sama berjuang ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Di sini sebisa mungkin kita menghindari berhutang ya teman-teman. Jikalau bisa ya teman-teman. Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau kita itu akan berhutang. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan tinggi, terkadang kita mungkin memutuskan untuk berhutang ya teman-teman. Itu masih tidak apa-apa. Menurut aku ya teman-teman, ketika kita berhutang emang uangnya ini kita gunakan untuk hal-hal yang emang penting banget. Nah, di dalam mengatur keuangan ini, hutang itu merupakan salah satu kendala ya teman-teman dalam menentukan cara mengelola keuangan yang baik. Kenapa? Karena dengan berhutang itu kita jadi harus menyisihkan uang ya teman-teman, menyisihkan uang penghasilan kita itu untuk mengalokasikannya ke dalam pembayaran tagihan berhutang, dan itu kita lakukan secara berulang tiap bulannya. Jadi sebisa mungkin kita hindari ya teman-teman untuk berhutang. Semoga kita semua terbebas dari hutang, amin. Dan setelah kita masuk di poin 3 tadi, sekarang kita masuk di dalam poin 4 ya teman-teman. Di dalam poin 4 itu kita membuat catatan untuk keuangan. Ini sangat penting banget ya teman-teman untuk kita lakukan. Karena dengan mencatat pengeluaran itu kita bisa tahu ya teman-teman kemana aja arahnya uang kita, dan kita bisa mengontrol untuk pengeluaran kita tiap harinya. Nah, dengan cara tersebut kita berharap bahwa kita bisa sukses untuk mengatur keuangan ya teman-teman. Selain memiliki anggaran juga kita itu membutuhkan untuk mencatat pengeluaran ini dalam menentukan cara pengelolaan keuangan yang baik. Karena catatan ini juga bisa berguna untuk memberi rincian terhadap pengeluaran kita ya teman-teman. Dan yang kita harapkan dari membuat catatan itu, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang ya teman-teman. Dan ini lanjut kita masuk ke poin yang terakhir ya teman-teman. Di sini kita masuk ke poin untuk mengatur anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Nah, membagi prioritas kebutuhan dalam anggaran itu sangat perlu ya teman-teman, sesuai dengan waktu yang kita butuhkan, mulai kebutuhan sehari-hari, sifatnya yang per bulan juga, kemudian hingga masa yang lebih panjang. Misalnya itu seperti kita menyiapkan dana untuk membeli rumah atau kendaraan gitu ya teman-teman. Nah, kita juga harus memiliki cita-cita di masa depan ya teman-teman. Kita harus mempunyai impian yang jelas juga untuk menjadi motivasi diri kita dan memiliki keuangan yang sehat. Dari poin 1 sampai 5 ini semoga ada manfaatnya buat kalian ya teman-teman. Nah, di sini aku mau sapa-sapa dulu buat kalian semua. Hai semua, hai bunda-bunda, hai mams, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian yang udah mau klik video aku ini ya, terima kasih banyak. Pokoknya tiada henti-hentinya aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, biar aku semakin semangat untuk membuat video lainnya. Di sini juga aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku tapi nggak pernah komen. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak kepada kalian semua. Tanpa kalian semua channel aku ini nggak berarti apa-apa ya teman-teman. Buat kalian yang masih berjuang untuk mencari 1000 dan 4000 jam tayang, aku ucapin semangat ya buat kalian semua teman-teman. Jangan pantang menyerah, pokoknya kalian harus semangat upload video yang bermanfaat setiap harinya.
Mungkin cukup sekian video dari aku kali ini ya teman-teman. Aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.